Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Bukti Doa. Saya juga mengucapkan selamat ibadah kepada jemaat yang ikut live streaming di rumah selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pada pagi hari ini akan dirayani oleh Bapak Pendeta Ilyas Selamat. Saya undang jemaat untuk berdiri. Untuk panggilan beribadah, mari kita naikkan MKB 1, baik 1 dan 2, Hai Kristen Nyanyilah. Tuhan sahabatku tinggal bersamamu, kasih-Nya pun tetap. Haleluya, amin. Sidang Jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah minggu ini. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Firman Tuhan yang menuntut kita dalam ibadah ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11. Demikian bunyinya. Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidupnya kepada mereka. Gembala yang baik bersuri bersulikan mengiminkan pada air tenang yang baringkan aku berteduh di padang hijau bertenang. Gembala kuasa damai
dan Yesus, Gembala kami air segar, dalam hati haus dan diberinya hidup yang Gembala membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Serang benih. Kita berdoa untuk siapa baca dan merenungkan hari ini. Bala yang bala kasih masa puji-puji dan pujian. Sekarang kami persiapkan hati kami. Terima kasih. Baik bagi kami yang di gedung ini maupun yang di gedung ini. Dan Tuhan semua. Nama Yesus Kristus. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Yeskiel pasal 34. Ajak saudara baca 1, 2, 1, 2. Demikian Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ayat 10. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak harus lagi menjadi makan. Yang 13, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat pengembalaannya.
sana tempat pengambalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung Saudara. Ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana sekarang. Ayat 31, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman. Saudara, berbahagia setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom saudara. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Baik-baik semuakah? Atau saudara sedang bersedih karena memikirkan bencana alam beberapa waktu lalu di NTT, Sumba, dan di NTT? Atau mungkin sedang galau ketika berdoa sepertinya Tuhan, atau mungkin ada hal-hal lain lagi yang membuat kita tidak nyaman. Saudara, perasaan seperti itu pernah dialami oleh seorang imam. Awalnya dia adalah seorang imam. Itulah Imam Yehezkiel. Pada umur 25 tahun dia diangkut bersama dengan 10.000 orang bangsa Israel, ditawan ke Babel. 5 tahun dia di situ menjadi orang tawanan, dan kemudian pada umur yang ke-30 Tuhan menampakkan diri dan memanggilnya supaya dia menyuarakan suara Tuhan di tengah-tengah penderitaan umatnya di Babel. Saudara, apa yang Tuhan katakan? Dalam bacaan ini ada 3 hal yang penting untuk kita perhatikan yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel. Mengenai nubuatannya, saudara bisa baca pasal 1. Itu masih ada kaitannya dengan kitab Wahyu, kitab Daniel, dan juga kitab-kitab lain yang berbicara tentang apokaliptik atau nubuatan tentang masa depan. Tetapi hari ini kita melihat 3 poin saja dalam pasal 34 ini. Yang pertama adalah satu penegasan dari Tuhan bahwa Tuhan membenci gembala-gembala yang pekerjaannya nggak beres. Siapakah sebenarnya gembala-gembala itu yang telah membawa kesengsaraan bagi umat Tuhan? Saudara, kata gembala di sini dalam konteks Yehezkiel itu menuju kepada para raja, raja-raja Israel yang tidak memerintah dengan kasih dan keadilan. Tetapi raja-raja itu adalah mengurusi dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, mengizinkan anak-anaknya, keturunannya, kerabatnya itu kawin-mawin dengan berbagai bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemudian mereka membawa ilah-ilah atau Allah-Allah yang dari kampung halaman, dan itu akhirnya
umat dalam kemakmurannya melupakan. Ini dimulai dari para raja, para gembala. Akibat dari perbuatan seperti itu, maka penghukuman Tuhan terjadi atas mereka. Satu persatu mereka ditawan ke Babel dan akhirnya menjadi budak. Ini begitu Saddam Hussein Iran itu, Babel itu adalah Irak. Dari dulu negara Irak, Mesir, Asyur itu menjadi negara-negara yang berikutnya mengintimidasi. Bukan salah raja-raja itu, bukan salah kerajaan-kerajaan tadi. Mereka memang kuat. Tetapi kesalahannya adalah pada raja-raja Israel sendiri yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Inilah yang harus disuarakan oleh Yeskiel. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, raja-raja Israel yang tidak taat. Saudara perhatikan, di mana ada ketidaksetiaan dan ketidakadilan, Tuhan segera. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah kata-kata penghiburan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka seperti manusia. Di sini, saudara, Tuhan menunjukkan solidaritas. Tuhan menunjukkan kepedulian dan pembelaannya kepada mereka yang menderita oleh kesalahan orang lain. Sekiranya hal seperti itu ada dalam diri saudara, dalam diri kita, dalam diri saya, di mana kita merasa bahwa kita sudah menjadi warga yang baik, warga negara yang baik, warga jemaat yang baik, anak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, dan sebagainya. Toh juga kita menderita, toh juga kita menghadapi masalah. Saudara, jangan kecewa, berpuji besar. Ketika saudara mengalami hal seperti itu, inilah waktunya Tuhan hadir untuk membela. Yang hilang akan mencari, yang luka akan menolong. Oleh karena itu, saudara, bukalah hati. Katakan, di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, Engkau hadir jadi gembala. Menjadi gembala yang mencari dan menyelamatkan. Inilah poin yang kedua, saudara. Sedangkan poin yang terakhir adalah dari intro itu tadi, dikatakan bahwa akulah gembala yang baik, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut. Ada dua kata kunci yang harus kita perhatikan di sini adalah mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua adalah mengikut aku atau mengikut Tuhan. Dalam berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi, tentu tantangannya berbeda-beda. Hampir semua orang mengalaminya, tergantung dari bagaimana Tuhan boleh mengizinkan.
Oleh karena itu, saudara, dengarkanlah suara Tuhan. Setiap kali, setiap detik, setiap saat mau berbicara. Kadang diizinkannya persoalan terjadi supaya kita menjadi lebih dekat. Terkadang diizinkannya kita harus bergumul dengan satu hal, dengan satu persoalan, supaya kita mendengar suara. Dan melalui itu juga kita diharapkan untuk mengikut Dia, mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Kepura-puraan, ketidaksetiaan dan ketidakpatuhan gembala-gembala dan para raja-raja terdahulu di Israel itu telah membuktikan Tuhan tidak sendiri yang cara-cara seperti itu. Karena itu, bukalah hatimu, sama seperti ujian terakhir nanti. Itu seperti lagu penutusan, tapi di situ bicara tentang hati. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidup. Kita mengizinkan Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Kita memberi hati. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan di sini. Kepura-puraan itu nggak perlu lagi. Karena apa? Tuhan melihat hati. Tuhan melihat jauh lebih dalam dari yang kita bisa tampilkan, dari yang bisa kita tunjukkan kepada yang bisa melihat. Karena itu, saudara, ketika kita mau mengatakan Tuhan, aku mau mendengar suara, aku mau mengikuti Tuhan, dan sekaligus juga katakan Tuhan, bukan aku. Adakah di situ kesetiaan? Adakah di situ tanggung jawab? Jika hal ini dilebarkan, awal pertama gembala itu adalah para raja. Tetapi bisa juga memang betul-betul gembala-gembala, para imam, para nabi. Tetapi sesungguhnya ini juga adalah kepala-kepala rumah tangga yang menjadi gembala bagi, atau menjadi imam bagi keluarganya. Adakah kita menjadi imam, menjadi gembala? Mungkin gembala-gembala kecil di lingkup kita sebagai gembala besar. Yesus telah memberi teladan kepada kita sekalian. Dia adalah gembala yang baik, dan Dia memberikan nyawanya bagi itu. Dia mempertaruhkan segalanya demi tanggung jawab dan rasa cinta dan rasa sayang. Oleh karena itu, berbahagialah kita, saudara. Dan mengatakan saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Sekalipun kita tersesat, sekalipun kita cenderung memilih jalan kita sendiri, sekalipun mungkin kita bisa acting, kita bisa berpura-pura, berlaku baik dan sebagainya, tapi berbahagia bagi hati kita. Dan Dia berjalan. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan menyertai kita. Jika saudara pulang, saudara menjadi gembala mengikuti teladan bersama para ulama Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman dengan mengucapkan selawat iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan selamat, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, makan daging, dan hidup dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, dan kita waktu masih benar untuk membacakan agenda pelayanan Minggu dan puasa jemaat. Agenda yang pertama pada hari Senin tanggal 19 April 2021 ada pembekalan majelis dan kepala majelis di ruang Bukit Saitun, lantai 2, jam 19 kita. Hari Jumat tanggal 23 April 2021 ada partisipasi remaja, balita, dan latihan solider itu jam 16 kita dan jam 15 kita di ruangan Bukit Saitun lantai -2 untuk partisipasi remaja akan dilakukan Ibu Pendeta Koordinator Ciganga untuk solider di ruangan di ruangan ibadah lantai 1. Untuk hari Sabtu tanggal 24 April 2021 ada fellowship TPK Jayasa jam 18.30 di ruangan Bukit Saitun lantai 2. Pelayan firman Diaken Hanis Prakoso PL Saudari kita. Dan informasi tambahan tanggal 24 bulan 4 2021 ada persekutuan senior Krista Jati itu jam 17. Kita di lantai -2 nanti pelayan firmannya Bapak Gede Matiana dan berikutnya Ibu Putri Polina. Dan selanjutnya ada kata jemaat. Yang pertama ucapan terima kasih seluruh mata layanan yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Selanjutnya keluarga Ibu Itakus dan keluarga Satria Pebentara yang sudah menyumbangkan beras untuk lumbung dan isu bawang. Selanjutnya seluruh jemaat dan yang telah berpartisipasi untuk bantuan korban badai semoga Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara. Yang kedua, rapat PWJ Pustawati Wali Kota, wilayah kota, pengurus wilayah Persekutuan Wanita Gereja Kristen Protestan di Bali yang Pustawati wilayah kota akan mengadakan rapat pleno 2 tahun 2021 dengan pengurus jemaat PD GKPD yang Pustawati wilayah kota pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 jam 15 sampai selesai bertempat di GKPD Bukit A Nusa Dua. Kunjungan bidang pengkabaran Injil. Program rutin bidang pengkabaran Injil GKPD mengadakan kunjungan sekaligus pelayanan ibadah ke gereja dan PTI di lingkungan GKPD. GKPD dimasuki doa Nusa Dua tanggal 25 April 2021 dalam ibadah kedua pukul 8 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Marisa dan untuk warta selengkapnya Bapak Ibu bisa lihat dan bisa baca di grup WA bisa
motor yang sudah dikirim itu juga termasuk di sananya adalah ada laporan. Terima kasih. Terkait dengan poin nomor 7, apakah ada tambahan dari tim? Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kami dari tim pembangunan menyampaikan tentang kewajiban kita untuk menyelesaikan di DPR RDM. Sebagai informasi bahwa kita sudah menyelesaikan renovasi dan juga kita akan melanjutkan beberapa rencana perbaikan dan juga perawatan di gedung gereja kita. Perlu diinformasikan bahwa kita mendapat pinjaman dari RDM untuk menyelesaikan renovasi ini sebesar 500 juta rupiah. Dan saat ini kita mempunyai sisa atau tunggakan kita sebesar 330 juta rupiah. Bapak Ibu yang diberkati sudah membantu, kami mengucapkan terima kasih. Dan saat ini sudah terkumpul 130 juta rupiah dari 50 kepala keluarga yang ada memberikan bantuan atau persembahan ini. Saat ini kita mempunyai 230 kepala keluarga, baik itu kepala keluarga simpatisan maupun jemaat tetap. Dan kita membutuhkan saat ini sudah terkumpul 50 kakak. Berarti kita masih banyak yang bisa membantu. Bapak Ibu yang diberkati berapapun jumlahnya. Sebagai ilustrasi tadi ada remaja yang menyampaikan ke saya. Seorang remaja. Kalau saya memberikan persembahan 20.000 per bulan, berarti saya bisa memberikan bantuan untuk masjid ini sebesar 200.000 per tahun, boleh. Kita sampaikan terima kasih untuk kemuliaan hati adik. Jadi anak remaja ini sebenarnya mau membantu dengan mencicil setiap bulan 20.000 saja, sehingga dia bisa memberikan buat kita selama setahun 200.000. Kalau Bapak Ibu saat ini punya dana barangkali 100.000 saja satu bulan disisihkan, berarti satu tahun 1.200.000 membantu gereja. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan 100.000 setiap bulan, 100.000 sampai akhir tahun. Tapi kalau Bapak Ibu punya berkat yang lebih, boleh ditambahkan atau boleh dilunasi. Jadi tidak usah takut untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Kartu persembahan sudah ada, janji iman sudah kita siapkan setiap minggunya di lantai mingguan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama sebagai komitmen kita bersama-sama untuk gereja kita. Kita selesaikan ini semua, dan sehingga kalau tahun ini kita sudah selesai, kita punya rencana indah untuk anak-anak sekolah minggu, untuk kaum bapak, kaum ibu, untuk program-program rohani yang lainnya yang juga membutuhkan dana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk menyelesaikan ini supaya kita bisa fokus ke pelayanan kita yang selanjutnya. Jadi demikian, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami dengan sukacita bisa membantu, menjawab dan memberikan masukan dan sesuatu yang berguna bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita memberi saat ini yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Fernando untuk maju Bapak. Kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelumnya mari kita angkat pujian kuduskan Allah.
berdoa, tulisan hati ini untuk kami menyembah segala perkara. Ku serahkan padamu, Yesus. Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Baik, kita akan menaikkan donasi. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk Indonesia dan untuk Bapak Joko Widodo dan Bapak Amin, yang Tuhan sudah pilih menjadi presiden dan wakil presiden bagi Indonesia. Kami melihat upaya yang begitu gigih di dalam upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan program vaksinasi. Dan program ini juga disambut dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun jenis vaksin itu berbeda, tetapi antusias masyarakat untuk divaksin terus. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong sehingga program ini akan terus berjalan sampai seluruh rakyat Indonesia. Badai Seroja yang telah menimbulkan banjir dan berbagai kerusakan di NTT dan NTT. Tuhan, kiranya Engkau menolong para relawan, pemerintah, dan gereja-gereja yang dengan giat melayani, terjun langsung ke lokasi, dan juga mengumpulkan pakaian, makanan, dan juga uang. Biarlah kiranya semua yang sudah terkumpul itu akan dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkannya. Kami juga berdoa bagi pelayanan gereja Kristen Protestan Bali, baik pelayanan yang diselenggarakan lewat kantor sinode, lewat departemen-departemen, yayasan-yayasan, dan juga pelayanan di jemaat-jemaat. Doakan Pak Bishop, Pak Sekun, dan Pak Bendahara, seluruh jajaran di departemen dan bidang-bidang. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati pelayanan mereka. Dan saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang Kau kasih di tempat ini, RPP Bukit Toa, yang sakit kiranya Kau menyembuhkan mereka, yang mengalami pergumulan-pergumulan kiranya Kau hadir memberikan pertolongan kepada mereka. Balut yang terluka, Engkau mencari yang terhilang, dan Engkau mengasihi dan memelihara kami semua di sini. Kami ikut bersuka cita bagi yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai tanggal 24, yaitu Ananda Zoana Erora Nathaniela Saragi, Ibu Nita Nur Cahya Suwarno, Saudari Grace Anda Grace Dewi, Saudara Kidung Christian, Bapak Alex Mary Ana Ula, Arnipati Tunu Ausya, Bapak Alman Sedabutar, Nanda Miyuki Kaila
Maxwell, Ibu Niluh Ria Angreni, Ananda Rusdi Billy, Ibu Nimade Widya Nyani, dari Kadet Reneta Mega Risilia, Nanda Stace Patricia R. Dai Praingan, Nanda Aprilia Isela Banuna, Saudari Leticia Dian Pertiwi Billy, Bapak Ibu Stimade Samuel, Bapak Adi Tai, Saudara Joshua Adam, Umu Latifah, Ananda Glenn Putra Kosong, Ananda Putri Angelina Gabriela Setiawan, Ibu Mati Swartini. Tuhan, penuhkanlah sukacita bagi anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang sedang merayakan ulang tahunnya dari tanggal 18 sampai. Demikian juga kami ucap syukur untuk ulang tahun pernikahan bagi Bapak Agus Iwono dan Ibu Dina Mani. Tuhan, sempurnakan sukacita dan cita kasih yang ada di berdua, Bapak Agus Iwono dan Ibu Dina Mani. Sekiranya ada di antara kami juga yang berulang tahun atau yang merayakan ulang tahun pernikahan di sepekan ini, kami mohon juga berkat dan pertolongan. Bapak, kami juga bersyukur bahwa ada begitu banyak berkat yang boleh kami terima, baik lewat persepuluhan, lewat janji iman, lewat persembahan syukur, dan juga lewat kolektor yang hari ini kami dapat pergunakan dengan baik. Kami sudah menyelesaikan untuk servis kendaraan mobil gereja dan juga untuk renovasi di lantai 2 sekretariat dan juga di ruang wedding dan di lobby. Tuhan, biarlah kiranya berkati para dermawan, orang yang baik hati yang sudah menyalurkan berkat-Nya ke gereja. Tuhan mengasihi dan memelihara. Bagi mereka yang memiliki kerinduan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di sini, tetapi karena terkendala, mereka di PHK atau mungkin belum mendapatkan rezeki, Tuhan tetap juga mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang, tapi Engkau mengasihi semua. Jika siapapun mendapatkan berkat dan pengasihan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, baik yang masih bayi sampai anak-anak kami yang sudah di perguruan tinggi. Pelihara dan berkatilah mereka dan kehidupan mereka. Mereka cukup setia di dalam mengikuti program pembelajaran lewat online 1 tahun lebih. Dan biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan kesetiaan, kesabaran. Mudah-mudahan dalam waktu depan ini keadaan semakin baik sehingga sekolah pun sudah akan kembali dibuka. Terus mendoakan setiap keluarga. Kami rindu ya Allah, setiap keluarga dan pribadi diberkati oleh Tuhan. Engkau hadir di situ menjadi gembala setia bagi mereka. Untuk pemulihan hamba-Mu Pendeta Paulina dalam masa pemulihan ini, dalam waktu dekat dia akan menjalani kemoterapi. Tuhan akan menolong semua kemoterapi ini dapat berjalan. Demikian Bapa, doa dan syafaat kami. Naikkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, tata kerajaan-Mu, jadilah tegak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Persembahan pada pagi hari ini, firman pembimbingan terambil dari Maliaki 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan Kidung Jemaat 292 bait 1 sampai 3, Tabuk Bina. Dan jemaat berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga berkat dan keselamatan. Itu semuanya bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, itu karena kasih tangan yang telah diberikan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membawa persembahan, kolekte, perpuluhan, pembangunan maupun persembahan lain. Kiranya Tuhan Yesus menguduskan dan menyucikan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Bapa.
biarlah persembahan ini kami bisa pergunakan untuk pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus bersama. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita naikkan nyanyian Tuhan melihat hati untuk pemutusan dan berkat. Ini hatiku menyembah. Ini hatiku menyembah. Yesus, hatiku tak sempurna. Campur tanganmu dalam hidup hatiku. Hatiku mengasihi, hatiku ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku.
ibadah sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus.